مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والsyukur lillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan daripada ayat-ayat tentang bagaimana ahlul kitab, mereka Yahudi dan Nasrani, keimanannya kepada Nabi Allah Isa. Sama-sama kita tahu orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Allah Isa, bahkan mengatakan bukan dia adalah Rasul. Sebaliknya orang Nasrani mentuhankan Nabi Allah Isa, bahkan anak Tuhan lagi dikatakan. Nah, mereka sebagian dari ahlul kitab, dari Yahudi dan Nasrani, illa la yu'minunna bihi qabla mautih. Dia bakalan nanti mengucap iman kepada Nabi Allah Isa sebelum matinya. Karena dia tahu sungguh-sungguh Nabi Allah Isa adalah Abdullahi wa Rasuluh wa kalimatuhu algaha ila Maryam. Itu aja. Al-Quran berbicara bahwa Nabi Allah Isa itu hanya hamba Allah dan Rasulnya. Kalau Yahudi jelek omongannya. Kenapa? Anak zina katanya. Dari mana? Gak punya bapak dia. Jadi dihina malahan oleh Yahudi Nasrani. Karena Nabi Allah Isa bin Maryam. Nabi Allah Isa bin, nggak ada bapaknya katanya. Suatu Tuhan ada nggak punya bapak. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala uji mereka. Kalau kita benar, kita beriman Nabi Allah Isa bin Maryam sengaja, walaupun perempuan, tapi Allah yang inginkan. Abdullah wa Rasuluh. Dan mukjizatnya wa kalimatuhu algaha ila Maryam. Kita tahu mukjizat ini dari Allah. Karamahnya Siti Maryam dari Allah. Fa nafakhna fihi min ruhihi. Kami tiup dia dengan izin Allah, perintah kepada Jibril dari lengan tangannya, dia diizinkan oleh Allah menjadi hamil dan menjadikan Nabi Allah Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka bakalan nanti sebelum matinya dia bakal ngaku benar-benar bahwa Nabi Allah Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Udah telat waktu musim hidupnya dia bilang bukan Rasul. Akan dicaci maki, nggak ada Rasul, nggak punya bapak katanya, nggak ada asal usulnya katanya. Bapaknya siapa? Kita tahu kan seorang kalau nggak punya bapak gimana sih? Tapi ini izin Allah, kekuasaan Allah Subhanahu. Orang Yahudi menghina orang-orang Nasrani. Orang Nasrani salah mentuhankan Nabi Isa atau mengatakan Isa ibnullah, anak Tuhan. Nah, itu semuanya dua-duanya mereka sesat. Tapi nanti sebelum dia mati pasti dia ngaku. Waktu dicabut rohnya dia akan la yu'minun Nabi Isa. Dia akan beriman, ngomong bahwa Nabi Isa itu bi annahu Abdullahi wa Rasulih. Enggak beriman, enggak manfaat lagi imannya. Sudah telat tadi kita bilang bahwa imannya udah telat. Linggita waktu taklif. Di waktu dia masih sehat, masih hidup, kenapa enggak mau beriman kepada Nabi Allah Isa bahwa itu hamba Allah dan utusannya Allah? Ya. Dinukil dari Imam Muhammad bin Ali bin Abi Talib, anaknya Sayyidina Ali bin Abi Talib, minal Hanafiyah, dari ibunya bangsa dari keluarga Al-Hanafiyah, saudara Hasan dan Husain, anaknya Sayyidina Ali. Dia berkata, "Anna Yahuda idza hadarahal maut duribatil malaikah wajhah." Bahwa orang Yahudi kalau dia mau mati katanya digebuk sama malaikat mukanya dan digebuk belakangnya. Wa qalu ya adu wallah ataka Isa nabiyyan fakadzdzabta bih. Wahai orang Yahudi, musuh Allah, didatengin kepadamu Nabi Allah Isa sebagai nabi, tapi engkau dustakan dia. Enggak ngaku, dia enggak mau ngaku Nabi Isa itu nabi atau rasul. Fakadzdzabta bih, engkau dustakan dia. Fa yaqulu amantu bi annahu Abdullah wa rasuluh. Udah mati, udah dekat lagi, udah digebuk, udah dikit lagi cabut nyawanya oleh malakul maut, baru dia berkata amantu annahu Abdullahi wa rasuluh. Fir'aun begitu.
Dia nggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala, dia ngaku Tuhan. Tapi setelah tenggelam, udah ditenggelamin lehernya, baru yang ngucap, amantu billadzi amanat bihi Musa. Sekarang aku beriman yang apa dikatakan oleh Nabi Musa alaihis. Sebelum dia masih ngejar raja, nggak ngaku deh Musa utusan Allah, nggak ngaku, sombong, gengsi. Musa diperawat, Musa dipelihara sama dia. Masa Musa jadi rasul? Ya. Ya. Tapi udah giliran dia kelelep, tenggelam, dia baru ngaku. Ya, aku beriman kepada yang diimankan oleh Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu. Nah, orang-orang Yahudi begitu. Udah digebuk sama malaikat, udah depan belakangnya baru dia ngaku bahwa Isa itu adalah hamba Allah. Dulu nggak ngaku. Sebaliknya, wa yuqal Nasrani ataka Isa nabiyyan fa za'amta annahu Allah wa ibnullah. Datang lagi malaikat waktu mau mati seorang Nasrani, dia gebuk lagi mukanya, dia gebuk lagi belakangnya si Nasrani. Allah datangkan kepada kalian Nabi Allah Isa sebagai nabi, tapi kalian katakan dia adalah Tuhan. Kalian katakan sebagian sektenya anak Tuhan. Udah digebuk, udah dikit mau dikeluarin, mau dicabut nyawanya, baru kata amantu annahu abdullah wa rasuluh. Aku sekarang baru beriman bahwa Isa itu hamba Allah dan Rasul. Ahlul kitab yu'minuna bih walakin la yanfa'uhum dzalikal iman. Kedua-duanya ahlul kitab Nasrani dan Yahudi, kalau dia dikit lagi mau mati baru sadar. Tapi sudah tidak lagi bermanfaat imannya tersebut, seperti Fir'aun. Giliran udah tenggelam baru ngomong Tuhannya Musa. Nanti di hari kiamat Nabi Allah Isa menjadi saksi kepada mereka bahwa Yahudi mendustakan dia, bahkan menusuk, mengatakan anak nggak punya bapak, yaitu anak zina. Na'udzubillah min. Tetapi Nasrani juga ikut. Kenapa? Dia tuhankan Nabi Isa. Jadi syirik, menduakan Allah Subhanahu, atau dia mengatakan anak Tuhan. Nanti nabi-nabi menjadi saksi kepada umatnya. Nabi Isa menjadi saksi kepadanya. Umat Bani Israel zaman Nabi Isa dengan Injilnya. Nabi Musa akan menjadi saksi terhadap kaumnya Bani Israel dengan kitabnya Taurat. Wa bi dzulmin minal ladzina hadu, dengan sebab kezaliman yang besar orang-orang yang Yahudi dahulu sudah diajarkan untuk beribadah kepada Allah, dia balik, dia sembah anak sapi. La haula wala quwwata, ya. Tapi mereka disuruh taubat untuk membunuh dirinya, dihidupkan lagi oleh Allah. Tabu minal ladzina tabu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Setiap mereka bermaksiat, kami haramkan makanan-makanan yang halal, yang dahulunya halal jadi haram sama mereka. Hukuman buat mereka. Innal yahud kanu kullama fa'alu ma'siyatan min al-'asi yuhramu 'alaihim naw'un min at-thayyibat. Bahwasanya Yahudi kalau dia berbuat satu maksiat, ya, dia ngelawan kepada nabinya, dia membikin-bikin Tuhan, maka diharamkan beberapa jenis-jenis makanan yang halal, akhirnya jadi haram. Yang dahulunya halal. Ya. Kenapa? Ugubatan lahum, siksaan buat mereka. Dihukum oleh Allah. Dan juga wabisaddihim an sabilillahi katsira, banyak sekali mereka mencegah-cegah agama Allah, menutup-nutup, ya, menghalang-halang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mereka enggak mau mengajak kaumnya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa capek sama mereka. Ya. Nabi Musa mengajak mereka kenal dengan Allah, tapi sebagian mereka merusak kaumnya sendiri untuk enggak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bagian perdagangannya, wa akhdhihimur riba. Yahudi yang pertama katanya mengambil dari keuntungan riba. Wa gadnuhu anhu, padahal di dalam Tauratnya diharamkan, dilarang. Saya berhadap semua pada Nabi mengambil
Kelebihan uang riba dilarang oleh Nabi di Taurat, di Injil, di Zabur sama. Wa aklihim amwalan nasi bil batil. Juga mengambil makan duit orang katanya dengan cara nyogok, dengan cara maksa. Bi tariqir rasywah, dengan rasyawah. Bil batil, dengan jahatnya, dengan kejamnya memaksakan orang untuk membayar rasywah. Sogokan, pungli, liar. Wa'atadna lil kafirina minhum 'adzaban alima. Maka kami sudah siapkan kepada mereka-mereka yang kafir dari Yahudi dan Nasrani, al-musirrina 'alal kufur, dengan sengaja-ngaja terus-terusan enggak mau beriman, dari orang Yahudi dan Nasrani, 'adzaban alima. Mereka akan menyicipi azab Allah Subhanahu wa taala yang sudah disediakan di akhirat, azab yang pedih. Dulu di dunia dikasih oleh Allah azab-azab. Na'udzubillah min dzalik. Di dunia dikasih azab dia, disiksa oleh Allah. Uqubat at-tahrim, banyak yang dia diharamkan dari jenis-jenis makanan-makanan yang halal tadinya diharamkan oleh Allah. Tetapi ada sebagian mereka, lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum. Tetapi ada orang yang kuat, mutamakkinun, orang-orang yang kuat pendiriannya di dalam ilmu Taurat min ahlil kitab, yaitu Abdullah bin Salam wa ashabuh. Selalu disebut-sebut nih Abdullah bin Salam, habrul Yahud, katanya pendeta Yahudi yang baik, yang mengaku kepada Nabi kita, yang beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka orang-orang yang kuat kokoh di dalam pendirian ilmunya Tauratnya, seperti Abdullah bin Salam dan sahabatnya, termasuk kita wal mu'minun, termasuk umatnya Nabi Muhammad, di antaranya Muhajirin dan Ansar. Yu'minuna bima unzila ilaika, mereka beriman apa-apa yang diturunkan kepadamu di dalam Al-Qur'an ya Muhammad. Wa ma unzila min qablika, dan dia beriman umatmu Muhajirin dan Ansar dan seterusnya tabi'in, apa-apa yang diturunkan kepada semua para nabi dari kitab-kitabnya, bahkan suhuf-suhufnya, bahkan lauh alwahnya. Nabi Allah Nuh masing alwah, Nabi Allah Ibrahim dan Musa masing suhuf. Turun pertama kitab dari langit yaitu Taurat, turun kepada Injil, turun juga Zabur dan seterusnya kepada kita, percaya semuanya. Bahkan kita muqiminas shalah, kita dirikan salat, wal mu'tunaz zakah, kita mengeluarkan zakat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi. Salat dan zakat semua di dalam Taurat dan Zabur dan Injil dan Quran. Wal mu'tun wal muqimunas shalah di dalam wawu qiraat Malik bin Dinar, ya. Wal mu'minun billah wal yaumil akhir, dan mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini yang paling penting, beriman kepada Allah serta hari kemudian. Karena Yahudi enggak percaya, Nasrani enggak percaya hari kemudian. Kita apalagi orang musyrik, orang kafir enggak ada, setelah meninggal habis sudah. Kita enggak ada tahapan-tahapan akhirat. Ada azab kubur, soal kubur, dagtatul qabr, ya, ada fitnatul qabr, ada mahsyar, ada bangkit, wa annal ba'tsa haq, wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, ada mauqif yaumul qiyamah, al ihwal arsatil qiyamah, begitu juga hisab, begitu juga mizan, begitu juga sirat, begitu juga haud, begitu juga syafaah. Itu semuanya kita beriman. Enggak boleh satu dari tahapan akhirat kita enggak beriman. Dari mungkar dan nakir seterusnya sampai syurga kita beriman. Bahkan yang di dalam syurga janji-janji Allah kita harus beriman semuanya. Enggak boleh kita hinakan janji-janji Allah, walaupun itu bidadari, walaupun apapun yang enggak kita masuk ke akal kita, semuanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kita percaya. Itulah orang-orang yang beriman dari Muhajirin dan Ansar dan para pengikutnya. Mu'minuna billah wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat. Sebagian ahlul kitab yang mana disebutkan Abdullah bin Salam dan orang-orang pengikutnya. Ulaika, yang mereka bersifat beriman kepada Allah dan hari kemudian, sifat yang indah, yang bagus dari ahlul kitab dan dari umatmu, sanu'tihim ajran 'azima.
kami akan berikan kepada mereka pahala-pahala yang agung. Nah, pahala-pahala orang-orang yang rasikhun fil ilm, yang kokoh fondasi kekuatan ilmunya dalam Taurat dan Zabur dan Injilnya. Itu janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengungkiri daripada janjinya. Inna auhayna ilaik, kami memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Selalu khitab kaf, khitab di dalam Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan kaf khitab. Artinya apa itu? Kemuliaan Nabi kita Muhammad. Kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna auhayna. Allah kalau ngomong auhayna, bersama kami. Artinya enggak langsung kepada nabi-nabi yang sebelumnya, ana langsung kalau Allah. Tapi kepada Nabi kita Muhammad pakai nunul jama'. Masya Allah. Artinya kata-kata yang lembut, kata-kata yang luhur. Bukan memuliakan Nabi, bukan. Artinya mengatakannya dengan kalimat auhayna. Kalau yang lain, uhiya ilaik. Ilaik langsung. Ya, kalau kita dihormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama auhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih, seperti kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang seterusnya dari zaman Nuh sampai Isa. Begitu pula disebut Ibrahim, Ismail, Ishak, anak-anaknya Nabi Allah Ibrahim. Ismail dulu, baru Ishak. Orang Yahudi nggak mau ngaku, enggak, Ishak duluan katanya. Karena bini tua, marah dia nggak ngakuin. Subhanallah, ya. Dia ngakuin Ismail. Ismail kata anak budak. Na'udzubillah min. Ini ada nih di segelintir umat Islam paham-paham begitu. Kurang ajar kepada Nabi Allah Ismail, paham-paham sesat. Orang-orang sonoan tahu. Ya, dibilang Ismail yang kedua. Padahal Allah sudah jelasin Ismail lebih dahulu karena ibunda Sarah nggak punya anak 80 tahun. Ya. Datang Nabi Allah, dia yang kawinin malahan. Sarah ngawinin Nabi Ibrahim ke Hajar orang Mesir, hadiah dari mereka. Nah, dapatlah anak Ismail dulu. Dapatlah anak Ismail. Oh, biasa cemburu si bini tua. Dia nggak dapat anak, dikesel. Nggak diakuin, bukan anaknya kata itu, anak budak, itu kan budak belian, itu budak aneh katanya. Wah, habis deh. Padahal itu izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dulu Nabi Allah Ismail. Baru setelah itu istrinya bertobat, ya Allah kasih dia layanin malaikat, dia sopan kepada malaikat, didoain malaikat, dapat anaklah Ishak. Turunan Ishak Yakub dan Asbab, cucu-cucunya. Anak-anak Yakub ada 12 orang. Semuanya katanya nabi. Nah, di antaranya yang terkenal adalah Nabi Allah Yusuf. Bahkan sebagian berkata bukan. Yang 11-nya itu karena dia berbuat jahat kepada Nabi Allah Yusuf, enggak dianggap sebagai rasul, tetapi ada sebagian nabi. Selanjutnya anak-anak daripada Bani Israel disebutkan Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dibalik Nabi Allah Isa duluan. Ya. Nabi Allah Isa duluan karena ketinggian daripada pangkatnya Isa alaihissalam. Wa Ayyub, Nabi Allah Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman dan Daud, anak dan bapak. Wa ataina kama atainahu abah, kami berikan Sulaiman, gitu juga didahulukan Sulaiman dari bapaknya. Ya, tapi kalau Ibrahim didahulukan dulu Ibrahim, baru anaknya. Di sini Sulaiman dulu, baru Daud. Kenapa? Allah berikan kitabnya Daud dan Zabura. Allah berikan tadi Isa Injil dan Daud Zabur. Karena fi 150 surah, di dalam Zabur ada 150 surah yang dibaca terus. Ya, mizbaran min mizamir ali Daud. Allah kasih suaranya Nabi Allah Daud seperti seruling-seruling yang indah, yang merdu suaranya Nabi Daud alaihi salam. Membacakan surah-surah tersebut, di dalamnya enggak ada undang-undang, enggak ada hukum, semuanya adalah mawa'id, nasihat-nasihat, hikmah-hikmah, tasbih, taqdis, tahmid, tamjid, wa thana' 'ala Allah, memuji-muji Allah, ungkapan-ungkapan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Zabur. Enggak ada hukum dia.
Dia mengambil daripada Taurat sebelumnya. Nabi Allah Daud selalu membacanya. Dia keluar ke lapangan kosong, ngikut semua umatnya, ulama-ulama Bani Israel, membaca Zabur di belakangnya. Di belakangnya lagi umat, khalaik ramai manusia awam di belakang ulama. Ikut lagi di belakangnya manusia, jin-jin hadir dibaca kan Zabur. Indah suaranya, merdu sampainya. Sampai gunung-gunung bergetar kalau dibacakan oleh Nabi Allah Daud Zaburnya. Suaranya indah sekali Nabi Daud. Begitu juga jin, di belakang jin ada syaitan masing. Syaitan-syaitan ikut dengerin suara merdunya Nabi Allah Daud. Bahkan binatang-binatang tuh yang di gunung-gunung pada keluar. Pada ikut, burung-burung pada berterbangan di atas kepala manusia. Ngapain? Yastami'una li qiraati Daud. Masya Allah. Begitu merdunya Nabi Allah Daud sehingga semua makhluk pada ngedengerin daripada suara yang merdu. Ya ta'ajjabuna minha, kagum kepada suaranya Nabi Allah. Falamma garafal khati'ah, tetapi tatkala Nabi Allah Daud berbuat kesalahan sedikit dalam hukum tentang na'jah, daripada kambing orang masuk ke halaman orang lain, dia merusak tanaman-tanaman orang lain, dia menghukum di situ. Dia enggak berbuat sesuatu yang salah, tetapi itu pendapatnya Nabi Allah Daud. Sebelum turun ayat dia sudah memutuskan, maksudnya ayat dulu, turun dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dahulukan pendapatnya, maka dihukum oleh Allah Subhanahu. Kalau Nabi kita enggak berani, tunggu dulu ayat Allah, tunggu dulu hukum Allah. Aku nggak mau mutusin sesuatu sebelum Allah turunin. Bedanya begitu. Garafal khati'ah itu udah kesalahan. Kayak kita sekarang belum dibilangin bapak udah main jalanin duluan. Bapaknya lain, anaknya lah. Jangan sama gitu. Nggak boleh kita kalau ada bapak. Kalau sesuatu urusan tanya dulu orang tua kita, guru kita. Ini sebelum bilang guru udah diputusin. Mau bilang apa gurunya? Nggak bisa ngomong gitu guru. Ya dosa itu, di situ aja udah dosa katanya. Ya. Sesuatu yang kita mau, ada masing yang lebih tua, abang kita, boleh kita bilang sama abang. Ya, nggak ada sekarang sinapsi aja deh. Alhamdulillah kita nggak dihukum seperti dihukum orang Bani Israel. Kalau Bani Israel dihukum, melangkahi pendapat jawaban orang-orang yang di atas kita. Sekarang malahan ulama yang disalahin. Wah, pinteran dia. Ya, subhanallah, udah kelewatan zamannya. Nabi Allah Daud dihukum tentang tersebut hingga dia nggak dikasih lagi yang hadir, pada nggak mau hadir semuanya. Ya Allah, tadinya semua pada hadir untuk bacaannya Zaburnya Nabi Allah Daud. Kalau magarafa zala anhu, semuanya pada nggak hadir lagi untuk mendengarinya. Wa kama arsalna rusulan qad qassasnahum 'alaika min qablu. Dengan sebagaimana kami utus kepada mereka rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, yang kami kisahkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, terus Nabi Ismail dan saudaranya, Nabi Yusuf dan seterusnya, Nabi Musa dan Harun, semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Wa arrafnaka, dan kami kenalkan kepadamu berita-beritanya. Allah, ya. Setiap diceritain berita-berita, Jibril membantu Nabi Muhammad. Tentang apa? Tentang biografinya Nabi Soleh, tentang umatnya. Itu ajaib tuh. Ya, dikasih sama Allah beberapa ayat, tapi ceritanya panjang. Siapa yang ngasih tahu tuh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku tafsir nih. Ini buku tafsir yang kita baca nih. Karena ayat-ayat tentang Nabi Soleh, beberapa 10 ayat, 5 ayat, 7 ayat, 3 ayat. Tapi yang dikupas sama Nabi, Qisasul Anbiya, kisah-kisah Nabi panjang, bisa difilmin lagi. Ya kan? Kisahnya bisa jadi kan bagaimana begininya, begitunya, begini. Itu Nabi kita yang jelasin. Subhanallah. Bukan satu Nabi, 25 Nabi diceritain, semuanya bisa difilmin. Padahal ayat Qur'annya 37. Yang paling banyak Musa. Yang paling banyak yang kedua Yusuf, yang paling banyak. Bisa dijadiin hingga Isa, paling banyak, ya.
Begitu ya. Menjadi apa? Menjadi bahan ulasan dari cerita itu semua dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Begitulah di hukum-hukum juga, ahkam begitu juga. Allah menurunkan hukum ini 1, 2, 3 ayat. Hukum tentang zakat dikupas sama siapa? Sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupasan-kupasan zakat siapa yang kupas? Nabi. Puasa siapa yang kupas? Cara-cara puasa, rukunnya, syurutnya, adabnya, sunnahnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wudu, begitu juga sholat, semuanya ayat-ayatnya garis besar doang kalau kita. Tapi dikupas sama Nabi. Begitulah di sini kata Allah, aku yang berikan engkau, aku yang kenalkan engkau berita-berita tentang daripada nabi-nabi. Allahumma sholli alaihi. Kita satu nabi aja kita susah ngapalinnya. Ya kan ada di televisi ahli berita tentang cerita nabi, tetapi dia nggak mampu menceritakan tentang semua para nabi. Berat, mesti dipelajarin dulu sebelumnya. Mesti ngebet dulu. Allahumma sholli wa sallim. Itulah katanya Allah berikan wahyu kepadamu wahai Muhammad seperti wahyunya kepada Nuh dan Ibrahim dan seterusnya setelah mereka. Tetapi aku berikan engkau yang mulia adalah Al-Furqan, yaitu Quran. Seperti kami berikan kepada Musa Taurat, Zabur kepada Daud, ya, dan kami berikan cerita-cerita mereka. Subhanallah. Maka orang Yahudi Nasrani kagum. Kok Muhammad tahu kita cerita Nabi kita? Yosef, ya, dia tahu tentang Musa, ya. Nama-namanya di Daud, David. Jadi David namanya. Abraham, dia tahu semuanya, ya. Itu. Nah, ini mukjizat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'annya udah mukjizat. Di dalam Al-Qur'annya ada lagi pecahan untuk ilmu-ilmu, mukjizat semuanya. Dari siapa? Dari Allah. Nabi enggak sombong, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka berkata, "Oh, ada yang bisikin katanya. Ada gurunya kali, ada jin kali yang kasih tahu Nabi tentang semua cerita-cerita nabi-nabi." Cerita nabi-nabi dia diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad, dikenalkan oleh Allah, diceritain kalau kita masuk semuanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lainnya apa? Dzulkifli bukan nabi, sebagian berkata Dzulqarnain, ya, tentang Khidir, ceritanya ada semuanya sama Nabi kita Muhammad. Tentang sahabatnya Nabi Allah Sulaiman diceritain sama Nabi. Lihat kaptil yang paling bagus tafsir Khazin sama Ibn Katsir. Itu cerita Nabi semuanya. Nggak mungkin dia bisa nyeritain sendiri Ibn Katsir atau Imam Khazin, dia menceritakan kisah jago banget. Paling enaknya tafsir Al-Quran tentang kisah, ya, tentang kisah, ada tentang takwil, ada tentang hukum, tetapi tentang kisah kitab dua tuh yang bagus sekali, yaitu tafsir Khazin dan tafsir Ibn Katsir. Diceritain tuh tentang Bani Israel. Cerita udah, yang tadi bisa difilmin, bisa jadi film panjang lebar. Oh, bagaimana tuh Nabi Musa tentang tongkatnya, tentang bagaimana mukjizat membelah laut, tentang makanan turun dari langit. Itu digambarin dalam film lebih cepat lagi kita ngapal. Tentang Nabi Yusuf dengan saudaranya, kerajaannya bagaimana. Itu semuanya dari mana itu bikin-bikin? Nggak mungkin dibikin-bikin. Orang sutradara juga nggak bisa ngebikin kecuali ada dalilnya. Ditegur sama ulama-ulama dulu. Saleh bikin aja, wah ini film Saleh. Tapi kalau dia ngikutin cerita Nabi kita, menjadi benar itu kisah-kisah para nabi. Ada yang nggak diceritain oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini semuanya katanya seperti aku memberikan kepada engkau ma'rifat, ya, arrafnak, kami kasih tahu kepada engkau cerita-cerita berita-berita tentang nabi-nabi yang sebelum engkau, walaupun ada sebagian yang tidak diberikan. Tapi aku tidak beda-bedakan semua nabi dengan pangkatnya masing-masing, dengan hakikatnya kenabian kerasulan. Ya, itu asal usul daripada iblaghur risalah, menyampaikan daripada ajaran, termasuk kisah Al-Quran. Karena apa? Di dalam kisah itu ada banyak
untuk menguatkan hal itu. Tabbatnaka 'alaika. Kami ceritakan semua itu supaya menjadi akhlak buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat menjadi kesabarannya Nabi Daud, Nabi Ayub dicontohkan oleh Nabi. Kesabaran keuletannya Nabi Allah Musa dengan umatnya untuk buat Nabi kita Muhammad. Begitu juga para nabi-nabi untuk menjadi ambilan daripada sifat-sifat yang bagusnya para nabi-nabi yang sebelumnya. Tidak kami beda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami umat Islam tidak membeda-bedakan nabi-nabi antara satu sama lain. Semuanya mulia di sisi Allah. Mereka akan bertanya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani kepada engkau satu demi satu, dan kami akan berikan kepadamu ya Muhammad ceritanya. Jadi benar, Nabi kita ngaku ini cerita-cerita yang diberikan di dalam Al-Quran. Setelah ayat-ayat, beberapa ayat, tapi dikupas oleh Nabi, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Allah Musa nanti, fakallamallahu Musa taklima. Diakui, kita ngakuin tuh, subhanallah. Allah berbicara atau bermunajat Nabi Allah Isa langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di agama kita langsung kita akui. Yahudi nggak mau ngakuin, ya. Bahkan Nasrani nggak mau ngakuin karena lain nama dia, nggak mau. Orang Yahudi nggak ngakuin orang Nasrani juga nggak mau ngakuin orang Yahudi. Kalau kita akui semuanya. Dari zaman Nabi Idris sampai seterusnya kita akuin yang terjadi di dalam para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya. Alhamdulillah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wallahu a'lam bis-shawab. Sirrul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafa wa karrama wa majalla wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah.